Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Dwi Hendeningsih dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Ekranisasi Novel Silam karya Risa Saraswati ke dalam film silam karya sutradara Josh Purnomo. Alasan saya melakukan penelitian judul tersebut karena sebagian besar, terutama kalangan remaja, lebih menyukai kisah percintaan daripada horor. Silam mampu membuktikan pada 2018 meraih kepopuleran yang menarik perhatian sehingga ketika ditayangkan di bioskop banyak yang membeli tiket untuk menonton film tersebut. Bahkan telah tersedia video melalui YouTube. Walaupun demikian, ditemukan perbedaan novel dan film yang juga penelitian terdahulu belum mengkaji terkait ekranisasi. Namun, mereka hanya membaca novel secara sekilas beranggapan keduanya sama. Terdapat penilaian film tersebut membosankan yang menandakan sekadar menyaksikan. Maka perlu dilakukan penelitian yang membahas tentang ekranisasi berupa perubahan transformasi novel ke dalam film. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena untuk memahami, menguraikan, dan memaparkan fenomena yang terjadi di novel dan film silam. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan struktural. Hasil pendekatan struktural berupa perubahan, penambahan, pengurangan atau penciutan, dan perubahan bervariasi yang mengacu unsur intrinsik. Data dalam penelitian ini menggunakan penjelasan melalui kata, frase, kalimat, wacana kutipan yang relevan, dan bersumber dari pengarang. Terdapat adanya ekranisasi novel dan film silam. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Primer maksudnya teks karya sastra dan film dan audiovisual menyimak serta menonton film silam. Sekunder berisi buku serta teori penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Adapun langkah yang dilakukan, pertama, membaca novel dan menyimak film silam secara keseluruhan. Kedua, memahami dan mencatat data. Tiga, mengelompokkan data serta menguraikan ekranisasi. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penyajian data informal. Tahapannya seperti 1. Membaca novel dan menyaksikan film silam. 2. Mencatat hal penting. 3. Mengklasifikasikan isi. 4. Memberikan penjelasan mengenai ekranisasi, dan yang terakhir, membuat simpulan. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil pada tabel ekranisasi proses perubahan. Proses perubahan meliputi proses perubahan penambahan, pengurangan atau penciutan, dan perubahan bervariasi. Proses penambahan ada 12 latar waktu di novel, ada 16 latar waktu di film. Proses perubahan pengurangan atau penciutan ada 21 latar tempat di novel, ada 16 latar tempat di film.
Ada 19 latar suasana di novel, ada 12 latar suasana di film. Ada 35 alur di novel, ada 21 alur di film, ada 7 bahasa di novel, sedangkan di film tidak ada bahasa karena menggunakan bahasa sehari-hari saja. Perubahan proses bervariasi, meliputi ada 6 tokoh yang tidak ada di film, disebut pengurangan atau penciutan. Ada 4 tokoh yang tidak ada di novel, disebut penambahan, dan ada 3 tokoh di novel dengan film berbeda. Perubahan bervariasi lainnya, ada 3 tokoh dalam penokohan di novel dan film berbeda, sedangkan ada 3 tokoh dalam penokohan di novel dan film berbeda. Pembahasan. Data yang ditemukan dari hasil tabel ekranisasi menyatakan proses perubahan penambahan di novel ada 12 latar waktu, seperti malam, 13 tahun, siang, pagi, malam, siang, malam, siang, serta masa kecil. Di film berjumlah 16, yaitu malam, sekarang, malam, besok hari Jumat, nanti, 10 tahun, masa kecil, malam, tahun depan, pagi, siang, Sabtu, sejak kecil. Pada tabel ekranisasi proses perubahan pengurangan atau penciutan di novel ada 21 latar tempat, yaitu rumah, sekolah, kebun belakang sekolah, ruang kerja, halaman belakang sekolah, kelas, lorong sekolah, kamar mandi, minibus plat kuning, Bekasi, apartemen, lift, lobi apartemen, tangga darurat, lorong lantai apartemen, lantai 4, kamar nomor 4, ranjang, meja makan, lantai 5 apartemen, kamar ibunya. Sedangkan di film ada 16 latar tempat, yaitu kuburan, rumah, SD Celilitan 1 Bogor, kelas, lorong sekolah, ruang kerja ayah, museum, ruang museum berhantu, bis, rumah Om Anton, rumah makan, Labuan Bajo, kamar untuk Baskara, ruang kerja Om Anton, taman, rumah Irina. Pada tabel ekranisasi proses perubahan pengurangan atau penciutan di novel ada 19 latar suasana, seperti menegangkan, marah, mengecewakan, menyedihkan, menakutkan, membingungkan, panik, menyeramkan, mengherankan, mengejutkan, meragukan, melelahkan, mengharukan, mencengangkan, mengagumkan, membahagiakan, mengheningkan, memalukan, dan penuh penyesalan. Di film seperti membahagiakan, menyeramkan, mengecewakan, marah, mengheningkan, menyedihkan, menakutkan, menegangkan, membingungkan, menyenangkan, mengharukan, serta penuh penyesalan. Pada tabel ekranisasi proses perubahan pengurangan atau penciutan juga di novel ada 35 alur, meliputi alur maju berjumlah 24 dan mundur 11. Film alur maju 15 dan mundur ada 6. Terjadi juga pengurangan atau penciutan bahasa di novel, ada 7 bahasa, diantaranya ungkapan dari memisahkan kulit dari dagingnya, yang dalam KBBI berarti memisahkan sanak saudara atau kaum keluarga. Bahasa Jawa ada kata bolong yang artinya berlubang. Najas metafora, matanya kini berbinar.
Dalam majas personifikasi terdapat kata kartu nama itu dia tatap bagai sedang menatap sebuah kartu harta karun, dan matahari mulai terlihat lebih berani. Dan terdapat pula bahasa yaitu surah Yasin, sedangkan di film tidak dihadirkan karena hanya menggunakan bahasa Indonesia yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada tabel ekranisasi proses perubahan bervariasi. Di novel ada 6 tokoh yang ada di film tersebut. Pengurangan atau penciutan seperti Pak Marwan, sahabat perempuan, anak perempuan, Tante Dewi Kunti, sepasang laki-laki dan perempuan, petugas keamanan. Ada penambahan 4 tokoh seperti Dito, teman baik Baskara, guru perempuan, penumpang bis, Nenek Irina, bahkan 3 tokoh yang di novel dengan film berbeda, yaitu di novel bernama Sasa dan Sakti, sedangkan film Amel dan Lia. Pada tabel ekranisasi proses perubahan bervariasi. Di novel ada 3 tokoh dalam penokohan di novel dan film berbeda. Ditunjukkan penokohan ibu di novel memandang rendah anaknya sendiri serta suka memukul. Sedangkan di film ibu tidak melakukan demikian. Hanya saja memarahi Baskara atau anaknya. Perubahan lainnya, ada tokoh Om Anton di novel suka memukul, pemarah dan kasar, sedangkan di film penokohan Om Anton tidak seperti itu, tetapi hanya melarang. Bahkan Irina di novel menggambarkan sosok yang menakutkan, di film tidak, bahkan dia suka memantu. Simpulan dapat disimpulkan berdasarkan data hasil penelitian untuk menemukan proses ekranisasi berkaitan struktural, maka perlu dilakukan analisis unsur intrinsik berupa tokoh, penokohan, latar, alur, dan bahasa. Pada novel dan film silam seperti tokoh dan penokohan mengalami perubahan bervariasi. Latar waktu, perubahan penambahan, latar tempat, perubahan latar tempat, suasana, alur, serta bahasa terjadi penciutan. Dalam penelitian ini, implikasi proses ekranisasi dapat dimasukkan sesuai unsur intrinsik tersebut yang sudah dipaparkan. Demikian hasil presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.